Seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya nol, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Alasannya apa kok bisa kosong? Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 tersebut mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini memiliki suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos, seluruh suaranya nol. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui dugaan kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Waktu itu nggak boleh masuk, katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyuates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Itu. Hingga kini pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu 2024 masih ditemukan di sejumlah wilayah. Salah satunya terkait penggelembungan suara. Massa yang tak terima kecurangan turun ke jalan dan mendesak mengusut tuntas kecurangan tersebut. Adu mulut sempat mewarnai proses rekapitulasi suara di Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Adu mulut terjadi lantaran ada dugaan kecurangan pemilu. Modusnya adalah penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan dari suara parpol lain. Akibatnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur dan anggota Panwascam setempat diamankan di kantor Bawaslu. Silakan. Organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan wali kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Mereka pun menuntut agar mengusut tuntas kecurangan pemilu di 2024.
Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat mencetuskan Dekret Bandung meminta pemilu 2024 diulang. Selain itu, massa juga mendesak DPR segera menggelar hak angket. Sambil membentangkan spanduk dan poster, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat secara bergantian melakukan orasi yang berisi kritik terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah atas dugaan pemilu curang. Adanya indikasi dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif menjadi dasar mereka mengeluarkan Dekret Bandung yang berisi tuntutan agar hasil pemilu 2024 dibatalkan dan pemilu diulang. Selain itu, massa juga mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo serta mendorong DPR melakukan hak angket. Presiden tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi pemilu ini. Beliau cawe-cawe, beliau memihak pada salah satu paslon, sehingga diikuti oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Kemudian kami mendorong saat ini agar DPR RI melakukan fungsinya untuk melaksanakan hak angket. Aksi juga diikuti sejumlah difabel yang dalam pemilu lalu tidak bisa memberikan suaranya karena tidak mendapat suara panggilan mencoblos. Rencananya massa yang tergabung Forum Rakyat Menggugat akan menggelar aksi di DPR RI, Jakarta, guna mendesak DPR segera melakukan hak angket. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Koalisi Perubahan pengusung Anies Muhaimin masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR RI untuk mengungkap kecurangan pemilu. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan hak angket bukan sekedar gertakan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan kubu Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Bak gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal yang serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Ganjar mengaku mengantongi sejumlah bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu, sementara parpol Koalisi Perubahan masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Saat ini, parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.